Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tidak semua orang bisa menerima penderitaan dengan begitu saja. Ada yang mempertanyakan kebaikan Allah. Ada juga yang mempertanyakan mengapa harus dirinya yang mengalami penderitaan itu dan bukan orang lain. Ada juga orang yang langsung menyelidiki dosa-dosa yang menjadi penyebab penderitaannya. Mari kita mengambil hening sejenak. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan, nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, dan menyertai saudara juga. Paulus melihat penderitaannya secara berbeda. Secara khusus, ia mengidentifikasi penderitaannya sebagai kesengsaraan Kristus. Penderitaan itu begitu besar dan begitu berat hingga membuat Paulus putus asa. Dalam keadaan seperti itu, Paulus hanya dapat mempercayakan dirinya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus berharap bahwa Allah akan menyelamatkannya. Suci Allah Maha Kuasa. Suci,
Selamatkanlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu. Dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jemaat, saya please silakan duduk kembali. Penderitaan yang kita alami karena iman kepada Kristus bukanlah kutuk, melainkan kasih karunia. Jika penderitaan Kristus adalah untuk kepentingan kita, maka penderitaan kita bisa menjadi berkat yang dimaksudkan Allah agar kita dapat melayani orang lain. Di dalam penderitaan itu, kita bisa mengharapkan penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah. Namun bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi agar kita dapat berbagi dengan orang lain yang mengalami penderitaan juga. Hanya oleh darah Yesus. dosa oleh Lose Yonatan Ibras. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami agungkan. Dengan penuh kerendahan hati, pada pagi hari ini Tuhan, kami menghadap Engkau. Kami menghadap Engkau dengan penuh keberdosaan. Ampuni kami Tuhan, bila hari-hari kami penuh dengan kesalahan. Bila hari-hari kami
penuh dengan kedengkian. Tuhan, ajarkanlah kami untuk terus bersabar, sebagaimana Tuhan hidup penuh dengan sabar. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami terus berjuang, semakin hari semakin dibaharui oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan kami, menghapuskan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang mengaku dengan tulus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 yang berkata demikian. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. syukur kepada Allah. Dalam Kristus, kita yang percaya telah diselamatkan dari kebinasaan. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah berdamai dengan Allah, pasti akan berdamai dengan sesama. Kita yang sudah diampuni, kita juga akan mengampuni. Mari kita menyanyikan salam damai dengan menyanyikan Havenu Shalom Aleichem. Sekarang dengarkanlah tuntunan Tuhan bagi kita. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat 6 berkata, Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita agar dapat mengerti, mentaati dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Penderitaan bukan menjauhkan kita dari Allah, melainkan membawa kita lebih dekat. Selain itu, akan membawa kita semakin dekat dengan saudara-saudara seimam di dalam Kristus.
Penderitaan selalu datang dengan janji penghiburan ilahi, dan itu akan mendorong kita untuk memuji dan menyembah Dia, Sang Sumber penghiburan. Nyamanlah jiwaku. bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan demikian. Percaya
firman Tuhan disampaikan oleh Lause Yohanes Librans. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan suara hati Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, bersyukur bahwa hari ini saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat GKT Banyuwangi, dan hari ini perdana bagi saya pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Dan saya bersyukur sekali atas itu semua. Dan hari ini mari kita sekalian membuka Alkitab kita. Kita buka 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang ketiga. Silakan Bapak Ibu baca ayat yang keempat, demikian seterusnya. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu jemaat sekalian, firman Tuhan hari ini bertemakan sabar menderita. Nah, sabar menderita. Kalau kita mendengarkan kata sabar, nah apa yang terlintas di dalam pikiran kita Bapak Ibu? Apa yang terlintas ketika kita mendengar, oh sabar gitu. Nah, apakah sabar itu yang dimaksud dalam artian tenang? Apakah sabar yang dimaksud itu dalam pengertian tidak tergesa-gesa? Nah, firman Tuhan hari ini kita akan lihat sabar yang dimaksud itu bagaimana. Nah, sehingga kalau contohnya, ketika kita sedang antrian di Roxy berbelanja, nah sabarnya apakah seperti itu? Tenang, menunggu antrian. Dan juga ketika kita di dalam perjalanan di lalu lintas lampu merah, apakah tidak tergesa-gesanya itu seperti menunggu di situ? Nah,
Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata surat-surat Paulus ini, yaitu 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-11 ini, hari ini mau menunjukkan kepada kita, ternyata sabar yang dimaksud itu bukan sabar yang seperti yang saya definisikan tadi, tetapi melainkan sabar yang dimaksud itu yang pertama, itu adalah ketahanan yang sifatnya sukarela. Maksudnya apa? Yaitu situasi bertahan yang dipilih dengan tulus. Artinya situasi di mana pertahanan yang diberikan, yang dipersiapkan dengan tulus hati, enggak dengan paksaan, enggak dengan suatu keterpaksaan ataupun karena sudah enggak ada pilihan, ya udah sabar aja, enggak, tapi benar-benar dipersiapkan. Saudara, yang kedua, sabar yang dimaksud itu aktif. Aktif itu artinya apa? Bukan tenang, tapi ada tindakannya. Ada tindakannya. Dan yang ketiga, sabar yang dimaksud itu adalah teguh. Teguh itu artinya apa? Teguh itu artinya kokoh, kuat, saudara. Nah, sehingga kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, yaitu di sini penderitaan atau sabar menderita yang dimaksud itu adalah ketika penderitaan itu dialami Rasul Paulus dan juga rekannya Timotius, yaitu saat memberitakan Injil. Nah, jadi penderitaan yang mereka alami ini, sabar menderita yang mereka alami ini ya ketika mereka sedang memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah sehingga apa yang dihasilkan dari penderitaan ini sungguh-sungguh benar-benar membuat mereka merasa mereka itu hidup. Mereka mau memberitakan Injil terus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari latar belakang dari jemaat Korintus. Nah, kalau kita baca firman Tuhan kita dari 1 Korintus sampai 2 Korintus ini, kita akan melihat, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kalau kondisi situasi jemaat-jemaat di Korintus saat itu, mereka itu adalah orang-orang yang cukup, orang yang mampu, memiliki yang namanya keperluan itu banyak. Mereka enggak kekurangan. Dan juga mereka adalah orang-orang yang memiliki hikmat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan. Artinya mereka cerdas, Bapak Ibu. Jemaat-jemaat di Korintus itu mereka adalah orang-orang yang cerdas. Dan yang ketiga, yang luar biasanya lagi dari jemaat ini, Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang tidak kekurangan karunia. Kurang apa lagi coba? Di dalam jemaat Korintus ini luar biasa. Kalau kita lihat dengan kacamata kita hitung dengan kalkulatornya kita bisa katakan, wah, gereja ini adalah gereja yang bertumbuh. Gereja ini adalah gereja yang hidup. Tapi kalau kita baca lagi firman kita lihat ternyata di dalam perjalanan akhirnya jemaat-jemaat di Korintus ini mengalami yang namanya kejatuhan. Mereka jatuh, Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Mereka angkuh. Mereka merasa mereka adalah yang terbaik. Sehingga mereka jatuh, saudara. Mereka jatuh di dalam namanya perpecahan. Bahkan mereka berkubu-kubu. Aku kubu A, aku kubu B, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal ini menyebabkan suatu yang menyedihkan. Sehingga ketika Paulus dalam pelayanan misinya yang kedua, Paulus sering sekali berhubungan, sering kali berkomunikasi dengan mereka. Karena mereka saat itu mengalami yang namanya suatu permasalahan di dalam gerejanya. Sehingga Paulus pun mengalami dampak, saudara. Sehingga Paulus dikatakan sebagai orang yang pelin-pelan karena bolak-balik gak jadi datang, pergi ke sana ke sini gak jadi. Itu dicap, Paulusnya dicap. Yang kedua, Paulus juga dibilang sebagai orang yang hidupnya gak benar karena selalu menderita. Dan yang ketiga juga, Paulus dikatakan sama mereka dalam pelayanannya pun ia
dianggap sebagai penjahat. Makanya kalau kita lihat Paulus di penjara ketika dia memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan apa sih perjalanan Paulus itu? Apakah mudah? Apakah sangat gampang? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Perjalanan Paulus memberitakan itu di Injil itu enggak mudah, Bapak Ibu. Perjalanan Paulus memberitakan Injil tuh enggak semulus pada kita hari ini. Sehingga di dalam firman Tuhan hari ini yang kita baca, Paulus benar-benar mengungkapkan perasaannya. Dia mengeluarkan isi hatinya. Dia katakan, kami hampir merasa mau mati karena hukuman yang diberikan. Dan juga kami merasa putus asa. Bapak Ibu, dapat kita bayangkan apa yang Paulus alami, apa yang Paulus rasakan. Saudara, tapi hari ini apa yang menjadi Paulus itu benar-benar sabar? Apa yang membuat Paulus itu, apa sih alasannya Paulus itu dapat sabar dalam semua penderitaan yang ia alami itu? Kurang apa coba? Mereka itu adalah orang-orang yang berpengetahuan, mereka itu adalah orang yang penuh hikmat, mereka itu adalah orang yang cukup, jemaat-jemaat itu cukup. Tetapi saudara, Paulus dihadapkan dengan persoalan yang begitu berat di dalam jemaat itu. Sehingga ketika Paulus menghadapi situasi itu, apa yang membuat dia dapat sabar? Apa yang bisa membuat dia bertahan? Nah, sehingga pada pagi hari ini, hal inilah yang akan kita pelajari bersama. Hal inilah yang akan kita renungkan bersama. Kita akan belajar 2 kiat untuk sabar menderita sebagai seorang Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kita konteksnya berbeda dengan pada saat itu Paulus. Paulus memberitakan Injil, sementara saat ini kita adalah orang-orang yang telah menerima Injil. Nah, hari ini kita akan belajar bersama 2 kiat untuk sabar menderita sebagai seorang Kristen. Nah, apa kiat pertamanya, saudara? Apa kiat pertama bagi kita untuk dapat sabar menderita sebagai seorang Kristen? Yang pertama, yaitu menaruh kepercayaan kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita pahami bahwa Paulus dalam pemberitaan Injilnya itu, sekali lagi, enggak sama seperti kita hari ini, enggak sama seperti hamba-hamba Tuhan hari ini menyampaikan firman-Nya, menyampaikan berita Injil, berbeda sekali. Saudara, saat itu berbeda, saudara. Enggak ada yang namanya ibadah secara online, ibadah secara onsite seperti ini, enggak. Tapi Paulus datang dari ke daerah satu ke daerah lain. Saudara, sangat berbeda sekali. Sehingga ketika kita melihat bahwa Paulus saat itu berada di dalam namanya kota itu Asia Kecil. Nah, kalau kita tahu sekarang itu menjadi negara Turki. Nah, Paulus saat itu berbeda, saudara. Paulus nggak punya HP. Paulus nggak kenal dengan yang namanya internet. Tapi Paulus juga dihadapkan dengan situasi yang benar-benar membuat dia itu sangat-sangat sukar, sangat berat, saudara. Nah, sehingga situasi ini yang membuat Paulus dan rekannya itu tadi seperti yang saya katakan, mereka putus asa, mereka mengalami yang namanya kerasa hampir mau mati. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang penderitaan yang dialami Rasul Paulus dengan Timotius di dalam teks kita baca hari ini tuh nggak dijelaskan secara detail, nggak dijelaskan secara detail apa sih yang menjadi penderitaannya, kok mereka bisa sampai merasa seolah mereka itu dijatuhi hukuman mati dan juga mereka putus asa. Nah, tapi ada beberapa kemungkinan yang dapat kita ambil bahwa pada saat itu di dalam pelayanan Paulus yang kedua itu, Paulus mengalami yang namanya permasalahan, yaitu kerusuhan, mengalami kerusuhan yang disebabkan oleh
seorang yang namanya Demetrius, itu dapat kita baca di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 23 sampai ayat 41. Nah, yang kedua juga Paulus itu menghadapi pertempuran melawan dengan yang namanya binatang saat dia berada di Efesus. Nah, itu yang menjadi masalah-masalah Paulus saat itu. Dan ketiga juga Paulus mengalami yang namanya penderitaannya, itu dia harus dipenjara. Karena apa? Karena dia memberitakan Injil. Dan dia bahkan dikatakan hampir-hampir mau mengalami yang namanya hukuman mati. Bapak Ibu Saudara, juga yang terakhir itu Paulus gak hanya berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu, tetapi juga dia diperhadapkan dengan situasi di mana penyakit juga menggerogoti fisiknya. Sehingga wow, kalau kita lihat benar-benar ya, kalau renungkan, begitu berat sekali. Dapat dibayangkan saudara, Paulus dan rekannya itu sampai mereka tuh merasa seolah-olah mereka tuh dijatuhi hukuman mati. Bukan mereka itu menderita secara fisik saja, tapi mereka juga kena secara emosional. Kalau bahasa sekarang itu kita sebut mentalnya kena. Nah, makanya hari ini kita melihat saudara, betapa sukarnya penderitaan Paulus dan juga rekannya Timotius dalam dia memberitakan Injil pada saat itu. Nah, sehingga apa yang menjadi kekuatan bagi Paulus untuk didapat sabar menderita? Saya senang ketika saya baca ayat ini. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-9, di situ Paulus berkata, tetapi hal itu terjadi, semua penderitaan itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Wow, begitu berat yang Paulus alami, begitu sukar yang Paulus alami, tetapi dalam semuanya itu Paulus katakan, supaya kami enggak menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah. Nah, kalau begitu saudara, apa yang dimaksud jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah saja? Nah, jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan Alkitab yang sudah diterjemahkan dari berbagai versi, nah dapat menolong kita juga untuk mengerti, sehingga kita bisa lihat di dalam terjemahan Alkitab sederhana, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan Paulus. Sehingga hal itu terjadi supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah yang menghidupkan kembali orang-orang mati. Nah, betapa luar biasanya. Sehingga kalau kita dapat renungkan arti dari menaruh. Apa itu menaruh? Menaruh itu artinya saudara menempatkan. Arti menaruh itu artinya mengandalkan. Dan juga kepercayaan. Kepercayaan itu adalah suatu kemampuan, suatu kekuatan yang kita percayakan. Nah, sehingga kita melihat di sini firman Tuhan menjelaskan bahwa Rasul Paulus ketika ia dalam penderitaannya itu, dalam kesesakannya itu, ia katakan justru dalam penderitaan itu dia enggak mengandalkan dirinya sendiri. Dia enggak mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia enggak menempatkan dirinya pada kekuatannya, Bapak Ibu. Sehingga apa yang ia andalkan? Siapa yang dia andalkan? Yaitu Allah. Allah yang diandalkan, saudara. Allah yang bagaimana? Bukan Allah yang seperti dewa-dewi yang banyak di dunia ini. Bukan seperti orang menyembah kepada gunung, bukan menyembah kepada sungai, bukan menyembah kepada patung-patung. Bukan yang demikian, Bapak Ibu. Tapi dengan jelas sekali Paulus katakan Allah yang bagaimana? Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Artinya apa? Artinya
Hanya ada satu Allah yang seperti itu. Itu Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah orang percaya. Itu kita hari ini. Nah, Bapak Ibuku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berpikir secara kita manusia, siapa sih yang mau menderita ya? Siapa sih yang mau hidup dalam kesusahan, kesengsaraan? Yang mana aku hidup dalam kedamaian aja, gak mau menderita karena sebagai orang percaya. Nah, tapi saudara, ada realita-realita yang dapat kita lihat bahwa menderita itu adalah suatu yang namanya keharusan. Sehingga saya punya cerita satu. Jadi ada seorang pemuda berkulit hitam. Nah, ini daerah bagian barat sana. Daerah bagian barat. Nah, ia tinggal di daerah orang-orang yang berkulit putih. Mayoritas itu berkulit putih, sehingga dia di situ terlihat lebih berbeda daripada yang lain. Dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang mampu, rumahnya besar, tetapi satu yang menjadi masalahnya, satu yang menjadi kesukaran bagi dirinya. Di tempat itu, mayoritas orang yang berkulit putih, di sana ia ditolak, ia nggak diterima, saudara. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya, ia dimaki, dia nggak diterima, dia ditolak, bahkan dia sampai dicap sebagai orang yang berkulit hitam. Dan maaf dikatakan, dia itu kalau orang berkulit hitam zaman dahulu itu, mereka itu adalah budak. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat berat juga apa yang dialami orang ini, berat sekali bagi dirinya. Kalau kita berada di posisinya pasti kita akan merasakan. Tapi apa? Selama 15 tahun ia tetap bisa bertahan di sana, di antara orang-orang yang berkulit putih. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, meskipun dia diperlakukan dengan tidak hormat, kalau secara kacamata, secara kalkulator kita, mungkin saja kita bisa bilang, ngapain aku tinggal di sini? Nggak tahan. Lebih baik, ya, nggak usah di situ, pergi aja ke tempat orang-orang yang sama dengan diriku. Nah, tapi saudara, apa yang dia lakukan? Apa yang dia pegang sehingga ia tetap bertahan selama 15 tahun di sana? Dia katakan begini, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ada orang-orang yang baik yang mau menerima saya di sini. Dia pegang itu selama 15 tahun. Dia berada di sana. Dan saat itu luar biasa. Dia bisa bertahan di situ karena dia memegang satu kepercayaan itu. Dia memegang, meyakini bahwa ada orang-orang yang baik yang dapat menerima dia di sana. Nah, sehingga ini menjadi suatu kacamata buat kita. Kita melihat bahwa saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, seringkali di dalam kita menjalani hari-hari, kita tuh nggak tahan dengan yang namanya tahan ujian. Kita adalah orang-orang percaya. Kita tuh nggak tahan dengan yang namanya hidup nggak enak. Ini nggak tahan. Saya juga mengalami hal itu. Tetapi saudara, buktinya itu juga seringkali diartikan sebagai kita nggak mengandalkan Tuhan. Kita nggak mengandalkan Tuhan, tetapi kita mengandalkan diri kita sendiri. Kadang kita ngerasa khawatir kalau tokoh kita jadi rugi, jadi kekurangan, karena kita datang ke gereja hari Minggu tutup, pergi beribadah. Karena memang pas hari itu rame, hari Minggu pas rame-ramenya orang berbelanja. Kadang kita mengalami kekhawatiran, takut seperti itu. Kita juga khawatir, kita nggak bisa makan, kekurangan karena kita membagikan berkat kita kepada orang lain. Dan juga kadang kita tuh takut untuk menyatakan kebenaran.
untuk menyatakan kebenaran kepada orang yang jelas-jelas berbuat salah, yang gak sesuai dengan firman Tuhan, yang gak sesuai dengan aturan yang ada. Karena apa? Karena takut dibenci, karena takut dijauhi. Kenapa? Karena dia adalah orang yang berpengaruh. Nah, hal semacam ini yang sering kita alami, Bapak Ibu. Saudara, sikap dan karakter yang demikian, yang dimiliki seperti itu menunjukkan bahwa kita itu enggak mengandalkan Tuhan. Sehingga terlihat bahwa yang kita andalkan itu adalah manusia. Tetapi apa akibatnya? Seringkali kita akan kecewa dan akan kecewa lagi. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Padahal kita tahu kita ini adalah orang yang lemah. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan bahwa di dalam kesesakan itu kita harus namanya mengandalkan Tuhan. Paulus juga mengalami hal itu, tetapi dia mengandalkan Tuhan, sehingga yang dia alami apa, Bapak Ibu? Dia enggak layu, tetapi yang dia alami adalah suatu yang namanya mentalitas iman yang sabar untuk menderita, di mana ada ketahanan, ada kekuatan, ada yang namanya teguh dalam iman. Nah, karena apa? Karena ia mengandalkan Tuhan, dan ia bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi ia bersandar pada kekuatan Tuhan. Nah, sehingga kita belajar, mari kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, yang artinya kita menyerahkan kekuatan kita, bahkan kemampuan yang kita miliki itu kita berikan kepada Allah, kita tempatkan kepada Allah, sehingga dalam semuanya itu, dalam kehidupan kita menjalani sebagai orang percaya, kuasa Tuhan itu bekerja sehingga menguatkan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menaruh pengharapan kepada Allah. Nah, kalau kita baca firman Tuhan kita di ayat yang ke-10, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bahwa di dalam penderitaan itu Paulus menaruh pengharapannya kepada Allah. Sehingga kita belajar kiat yang kedua agar kita bisa teguh dan sabar dalam penderitaan sebagai seorang yang percaya, yaitu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saudara, Rasul Paulus dan juga rekannya Timotius dalam keadaannya yang sangat-sangat menegangkan saat itu, antara hidup dan mati, antara hidup damai dengan gak damai. Saat itu Paulus dijelaskan bahwa Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Paulus meyakini bahwa terlihat Paulus itu secara optimis ya. Paulus itu optimis sekali mengatakan kalau dia itu benar-benar percaya, yakin, dan juga bahwa Allah itu akan menyelamatkannya lagi. Sehingga kalau kita lihat, Paulus katakan begini, Bapak Ibu, kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Nah, kepadanya, apa arti kepadanya ini? Merujuk pada siapa? Ini merujuk kepada Allah Bapa. Nah, sehingga ia menaruh pengharapannya itu kepada Allah Bapa. Suatu gelar yang benar-benar indah, deskriptif sekali dia jelaskan, yaitu kepada Tuhan. Nah, Paulus seringkali di dalam surat-suratnya dia menciptakan gelar-gelar deskriptif untuk Tuhan. Dia katakan bahwa Allah itu mengungkapkan bahwa Allah itu bagaimana ya? Allah yang mulia sekali. Sehingga seperti kita melihat bahwa Paulus coba mengungkapkan bahwa Allah itu adalah Bapa,
adalah Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Allah itu adalah sumber dari segala penghiburan. Dan Paulus sendiri mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya berbicara sekedar mengungkapkan perasaan, tetapi di dalam hal itu Paulus mengalami itu semua. Yang ketiga juga dia katakan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan. Nah, menyelamatkan yang dimaksud dengan Paulus itu kira-kira seperti apa? Seperti apa yang dimaksud dengan menyelamatkan oleh Paulus di dalam konteks firman Tuhan kita hari ini? Nah, istilah ini 3 kali digunakan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan kita di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10 ini. Nah, itu mengikuti pengertian dari perjanjian lama. Itu pembebasan secara fisik, secara sosial, dan juga emosional, dan lebih lagi spiritual, yaitu iman percaya. Nah, sehingga artinya saudara, Rasul Paulus tidak berhenti hanya pada percaya saja, tapi dia menaruh pengharapannya sama Tuhan. Nah, sekali lagi ya, memang penderitaan yang dijelaskan di dalam firman Tuhan kita itu nggak ditunjukkan secara detail apa penderitaannya dan bagaimana yang dialami Paulus itu. Tetapi sekali lagi kita mau melihat bahwa ada data-data yang lebih luas lagi dalam terjemahan-terjemahan lain. Itu dikatakan bahwa saat itu benar-benar penderitaan yang dimaksud itu adalah suatu kengerian yang menyebabkan kematian, kengerian yang mematikan sekali. Artinya hampir kepada antara hidup dan mati. Tetapi saudara, Paulus tetap menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sehingga ya ketika dalam keadaannya, dalam kengeriannya yang seperti itu, yang jadi pilihannya apa? Dia tetap menaruh pengharapannya kepada Allah. Nah, kalau kita juga ingat tentang kisah-kisah tokoh-tokoh, para pahlawan dahulu, para martir, mereka menderita saudara. Mereka terancam karena mereka harus mempertahankan iman mereka. Mereka harus teguh. Mereka harus benar-benar menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Sampai-sampai mereka mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan mereka dihukum mati, mereka ditembak, mereka dipotong, digantung, dan banyak lagi. Sehingga itu bukan suatu hal yang mudah. Itu zaman dahulu bukan hal yang mudah. Sehingga bahkan mereka harus hidup itu dari kota A ke kota lain. Itu gak enak. Tapi mereka mengalami suatu perjuangan yang luar biasa. Itu perjuangan mereka, Bapak Ibu. Mereka menjadi demikian karena mereka memandang hidup mereka itu, mereka telah taruh percaya mereka telah taruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Nah, sehingga mereka percaya, mereka yakin teguh, mereka taruh harapan mereka itu kepada Allah. Pada Allah yang akan selalu menjadi penolong bagi mereka. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita diingatkan dari kisah-kisah yang memang berbeda dengan kisah kita hari ini. Tetapi memang contoh yang dijelaskan itu gak bisa kita alami. Mungkin gak akan banyak kita alami. Tetapi prinsip-prinsip dari iman ini yang akan kita bawa di dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita diingatkan bahwa kita jangan gentar. Kita jangan gentar akan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Nah, seorang Kristen yang diberikan suatu mandat daripada Tuhan itu untuk menjadi garam dan terangnya, untuk menjadi garam dan terang, untuk memberitakan Injil baik dalam keadaan yang enak maupun yang gak enak. Kita orang-orang percaya loh, diberikan mandat untuk memberitakan Injil juga. Gak harus jadi pendeta, gak harus jadi hamba Tuhan.
Yang pertama, Injil itu harus disampaikan kepada siapa? Kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Kemudian kepada sesama kita, dan baru kepada orang-orang yang berada di dalam gelap. Apabila di dalam perjalanan kita pun, perjalanan iman kita berhadapan dengan yang namanya keadaan di mana kita harus mempertahankan iman kita. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau saya mau berbagi ya, kalau dulu di tempat saya di Kalimantan, itu kita punya kebudayaan yang namanya ibadah di alam. Biasanya ucapan syukur karena padi itu telah tumbuh, padi itu telah panen. Sehingga kita ada yang namanya ibadah, itu orang-orang di sana itu, orang-orang Dayak itu khususnya, mereka ada ibadah yang namanya nyangahan. Tapi ini bukan ibadah kepada Allah, kepada nenek-nenek moyang mereka yang mereka percaya. Sehingga ya ini satu contoh aja ya, tapi saya juga pernah ngalamin dan saya nggak ikut. Nah, jadi ada ibadah berlangsung, ritual itu berlangsung. Ya, ada alat-alat peraga yang harus dikenakan, ada juga alat-alat peraga yang harus dimakan, Dan itu kalau diberikan kepada saya sebagai orang percaya, apa yang harus saya pilih? Apakah saya harus terima? Apakah saya harus tolak? Nah, kalau saya terima, berartinya saya berhala karena saya ikut beribadah menyembah kepada roh-roh itu, kepada dewa-dewa, kepada nenek-nenek moyang itu. Tapi kalau saya tolak juga, artinya saya harus siap-siap untuk dikucilkan. Saya harus siap-siap untuk nggak diterima. Karena saya nggak ikut budaya di sana, nggak ikut yang namanya ritual di sana. Saya orang Dayak. Tapi nggak semua seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu, tetapi ada orang juga yang menghargai kita sebagai orang-orang percaya. Dan sebagai orang-orang yang gak sama seperti mereka. Mereka menghargai juga. Ada sebagian yang akan mengucilkan kita, ada sebagian yang akan juga respect kepada kita. Nah, dari hal ini apa? Dari hal ini kita juga melihat bahwa saudara, ada kedua keyakinan yang berbeda. Nah, yang mana yang menjadi prinsip kita? Yang menjadi prinsipnya apakah ketika kita diberikan sesuatu yang salah, kita terima karena kita takut untuk dibenci, takut untuk dikucilkan, takut untuk dijahati, dan lain sebagainya, sehingga kita berdosa di hadapan Tuhan. Bisa enggak kalau di dalam kehidupan kita pun kita ngalami yang namanya permasalahan, pasti kita ngalami yang namanya kadang ya, contohnya ya, kita ngalami juga yang namanya bangkrut di dalam toko kita, bangkrut dalam perusahaan kita, sehingga itu membuat kita menjadi situasi kita berat sekali. Situasi kita seolah-olah nggak ada harapan lagi. Ya udahlah, aku nggak bisa hidup, sehingga kita bahkan bisa stres. Pasti ngalami yang namanya stres. Tapi kalau kita mengambil satu pilihan, kita mau stres dan kita nggak mau bangkit lagi, itu artinya kita tidak menaruh pengharapan kita kepada Allah. Yang kita andalkan itu hanya diri kita sendiri. Makanya kita stres berlarut-larut. Dan hari ini kita diajarkan sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita, baik itu kita mau memberitakan Injil, bahwa kita di dalam kehidupan kita mengalami penderitaan yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Hari ini kita mau diajarkan bahwa mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Artinya kita meyakinkan, artinya keyakinan kita bahwa Allah itu akan selalu menjadi penolong. Allah itu akan selalu menjadi penolong dalam kesusahan kita. Sehingga mentalitas iman kita semakin bertumbuh, semakin hidup, semakin kita mau memberitakan Injil. Sehingga
kita menjadi seorang Kristen, seorang percaya yang memiliki karakter dan sikap, yaitu teguh, yakni sabar menderita. Nah, hari ini kita belajar sebagai orang percaya dalam perjalanan hidup Paulus juga gak mudah. Dia memberitakan Injil, tapi kita sebagai orang-orang percaya hari ini yang hidup di dalam Injil itu, yang harus menjadi garam dan terang itu, kita juga harus belajar untuk hidup menaruh kepercayaan kita kepada Allah, menaruh pengharapan kepada Allah. Sehingga di dalam sikap hidup kita, di dalam kita berjemaat, kita hidup yang namanya memiliki mentalitas iman, sabar menderita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur bahwa Engkau baik. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu, isi hati Tuhan yang telah diberitakan, sungguh-sungguh melekat di dalam hati kami, sungguh-sungguh mengena di dalam hati kami, sehingga kami mau untuk berjuang terus, untuk menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan, untuk menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, sehingga kami boleh memiliki sikap hidup yang demikian. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki karakter yang benar-benar mencerminkan sebagai seorang yang percaya. Kami mau Tuhan, Engkau berkata-kata melalui hati kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Firman Tuhan kita responi dengan membaca Katekismus Heidelberg minggu ke-6, pertanyaan dan jawaban ke-19. Dari mana saudara mengetahui bahwa Yesus adalah pengantara yang adalah Allah sejati dan manusia sejati? Dari Injil yang kudus, mula-mula Allah sendiri telah menyatakannya di Taman Firdaus. Kemudian Dia menyuruh para bapak leluhur dan para nabi yang kudus mengabarkannya dan memperlihatkan bayangannya melalui korban-korban dan upacara-upacara lain menurut hukum Taurat Allah. Akhirnya Dia menggenapinya melalui anaknya yang tunggal. Saya persilakan duduk kembali. Kita nyanyikan Betapa Hatiku sambil membawa persembahan. Terima kasih Yesus.
Doa syafaat dan persembahan akan dibawakan Bapak Hendra Santoso. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah membawa kami semua untuk hadir di tempat ini. Layakkanlah persembahan yang akan kami berikan kepadamu ya Tuhan, biarlah menjadi yang terbaik untuk pembangunan tubuh rohani. Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang sinode yang akan dilaksanakan bulan Juli, pertengahan bulan Juli. Kiranya Tuhan Engkau menyertai seluruh panitia dan juga para peserta dapat melakukan sidang sinode ini dengan baik, dan biarlah hasilnya nanti dari sidang sinode nanti Tuhan membawa GKT ke arah yang lebih baik. Kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah sempurna, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Warta jemaat akan sampaikan Vindiar Honggo Satura. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Shalom. Warta jemaat, pertama-tama terima kasih kepada para pelayan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian jadwal penata layanan Minggu 3 Juli 2022, KU pertama pukul 7 WIB dan KU kedua pukul 16 WIB. Pengkhotbah oleh Ibu Miske Tamamilang, liturgis atau liturgis oleh Ibu Lila Martin dan Ibu Ingewati Pugu, pemusik oleh Saudara Nicholas AFW, warta oleh Bapak Hendra Santoso. Jadwal latihan, singer, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah minggu depan akan diatur oleh hamba Tuhan yang berkhotbah. Mohon perhatian jemaat sekalian. Baptisan anak akan dilaksanakan pada Minggu 3 Juli 2022 pada KU pertama pukul 7 WIB. Galdi bersih akan dilaksanakan pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 18.30 WIB. Yang selanjutnya, peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara William Wijaya dan Saudari Teresia Subakti dilaksanakan pada Minggu 7 Agustus 2022 bertempat di Surabaya. Mari kita dukung di dalam doa. Selanjutnya, persembahan dapat dibawa langsung maupun ditransfer ke rekening BCA 18033399922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Yang berikutnya, untuk hari Senin besok, kami dari Komisi Pemuda Remaja akan mengadakan acara yang bertajuk Hangout KPR. Acaranya akan dilaksanakan di Pantai Cacalan pukul 7 WIB pagi. Jadi pukul 7 pagi ada uang pendaftarannya senilai 10.000. Kemudian mohon maaf untuk acara tersebut kami tidak menyediakan antar jemput. Jadi jika ada yang merasa kesulitan mohon menghubungi salah satu pengurus. Nanti akan kita bantu koordinasi. Mohon dukungan dari Bapak Ibu yang memiliki putra putri yang saat ini berusia di remaja dan pemuda untuk bisa mendorong putra putrinya untuk mengikuti acara kami tersebut. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Ibu Meliana Muntu. Terima kasih atas konsumsi yang sudah disediakan. Mohon Bapak Ibu jemaat semua dapat tinggal sejenak di tempat duduk masing-masing untuk pembagian konsumsi yang sudah disediakan oleh Ibu Melina Muntu. Sekian warta hari ini. COVID-19 mulai meluas, banyak orang yang kembali terjangkit. Mari kita menjadi pribadi yang cerdas, tetap menerapkan protokol kesehatan dan dengan tegas. Tuhan memberkati. Ada tambahan? Ada tambahan dari pendeta Jan? Enggak ada. Oh, mohon maaf, ada satu tambahan. Mohon untuk
Bapak Ibu jemaat yang mungkin ingin berpartisipasi dalam upacara wisuda ke-49, kemudian pergantian ketua STT Aletheia dan emeritasi beberapa dosen STT Aletheia dengan memberikan persembahan. Di sini ada dua, nominalnya 1 juta rupiah, itu mendapatkan dalam satu halaman full senilai 1 juta rupiah, dan dalam setengah halaman senilai 500.000. Nanti akan dicetak dalam bentuk buku, ukurannya 17 x 24 cm dengan menggunakan art paper dan full color berwarna. Persembahan nantinya dapat ditransfer ke rekening BCA cabang Lawang. Nanti Bapak Ibu dapat mengambil formulirnya yang tersedia di depan. Kemudian untuk desain partisipasi dapat berupa gambar promo, nama perusahaan atau nama perorangan. Panitia juga menyediakan beberapa template yang bisa dipilih jika Bapak Ibu memang belum memiliki desain sendiri, nanti akan dibantu untuk desain. Kemudian batas pendaftaran untuk partisipasi ini maksimal tanggal 8 Juli 2022. Sekian warta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Doksologi. Mari kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan dan persekutuan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan dan persekutuan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan dan menyempurnakan, sehingga tercipta persekutuan yang benar dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Doksologi berkat oleh Pendeta Yafet Endrowayudi, dan kita tutup dengan pujian Amin Song. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadilah umat yang sabar menderita, tahan dalam penderitaan, menderita bukan karena dosa, menderita bukan karena kebodohan, tetapi menderita karena kesusahan, menderita karena kasih karunia, menderita karena kebenaran, dan menderita karena iman. Karena itu, taruhlah kepercayaan kita bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada kehebatan, tetapi kepada Allah sendiri. Dan taruhlah pengharapan kita bukan kepada kekayaan ataupun kepada manusia, tetapi kepada Allah sendiri. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah sudah selesai, kita mengambil saat teduh.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.